Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, meskipun seharian juga enggak ada panas dan masih dalam suasana Syawalan. Saya secara pribadi kiranya ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir, melanjutkan kajian yang kemarin, yakni surat Al-Baqarah ayat 51 nanti sampai 54. Masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan kaum Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Oh ya, saya biasanya ngasih materi pada kesempatan ini belum sempat. Karena kemarin 2 hari di luar kota dan belum sempat udik-udik di laptop, jadi mohon maaf. So nanti saya susulkan untuk yang materi ini. Dan ketika Allah berjanji kepada Nabi Musa, buka ayatnya aja mas kalau Al-Baqarah ayat 51. Dan ketika Allah berjanji kepada Nabi Musa selama 40 malam. Nah itu kan selama 40 malam. Kemudian para Israel, kaum Bani Israel menjadikan atau mengambil anak sapi, orang Jawa bilangnya pedet gitu. Setelah kepergian atau setelah munajatnya Nabi Musa, dan mereka adalah orang zalim. Ayat ini itu memberikan penegasan bahwa kalau ditarik dengan ayat sebelumnya itu, ayat 50 itu kan menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan kaum Bani Israel dari Firaun. Ya, itu anugerah yang luar biasa. Itu nikmat yang tidak bisa yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Itu ketika Allah memisahkan mereka dari kejaran para tentara Firaun itu dan menyelamatkannya. Itu kemudian Imam Al-Biqai, salah satu ulama tafsir, mengatakan Allah itu sudah kurang apanya baiknya dengan orang Bani Israel. Bahkan dikatakan di saya sebelumnya itu kan sebagai umat yang terbaik gitu kan. Bentuk umat yang terbaiknya itu ini. Allah itu kalau dalam bahasa kita Allah itu sangat memanjakan Bani Israel. Dalam artian ini sudah diselamatkan dari kezalimannya Fir'aun, itu digambarkan sebagai bentuk nikmat zahir, nikmat lahiriah dia selamat dari kezalimannya Fir'aun. Di sisi yang sama ayat 51 Allah ini juga menegaskan bahwa mereka juga dikasih kenikmatan batin, kenikmatan rohani. Apa itu? Nabi Musa kemudian diberi Taurat. Dan sebagaimana kami menjanjikan, jadi seakan-akan Allah itu menjanjikan Nabi Musa. Ini cerita itu berkaitan dengan permintaan Allah kepada Nabi Musa untuk bermunajat. Kamu munajat itu kalau syarat kayak uzilah itu bertapa itu, kayak Nabi Muhammad juga lakukan itu di Gunung Tursina 40 hari. Nanti tak kasih sesuatu itu adalah Taurat.
Satu itu adalah kitab. Jadi itu di surat Ahqaf Pak ya. Nah ini di surat Al-A'raf itu Allah juga mengatakan, dan kami berjanji kepada Musa 30 malam dan kami sempurnakan 10 dan menjadi bagian dari mikot tempat munajatnya Musa. Totalnya 40. Jadi setelah Nabi Musa melakukan proses munajat seperti itu, kemudian Allah menjanjikan dengan Taurat. Jadi ini cerita itu nyambung di surat Al-A'raf. Jadi maka jadi kok gak nyambung Pak Poros sih lagi Al-A'raf. Terus pokoknya manut saya gak harus cerita itu. Ayat itu seperti itu polanya. Maka satu itu, yang kemudian arba'ina laila 40 malam. Kenapa 40 malam? Ini yang kemudian banyak ulama kemudian angka 40 itu keramat itu ya di sini. Hampir semua peristiwa-peristiwa yang sifatnya ya cenderung melihat dari sebuah kedewasaan itu 40. Rasul diangkat Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40. Kemudian ada lagi kalau orang haji itu ada tradisi yang namanya arba'in gitu ya. Sholat di Madinah jamaah 40 kali berturut-turut tanpa putus. Tapi sekarang jamaah haji kayaknya nggak mungkin untuk arba'in. Karena rata-rata sekarang itu mungkinnya jamaah haji di Madinah itu 8 hari kurang. Itu mau dipaksa arba'in kayak apa nggak mungkin iso. Kecuali yang ngeri dewi ngombar dewi di Mekah. Itu agak, maka sekarang pemerintah mengganti istilahnya. Kalau di Madinah itu namanya dulu itu namanya program arba'in. Kalau sekarang namanya program ziarah. Ziarah itu apa? Yang fokus itikaf, ya, bermunajat, beribadah, sholat, baca Quran dan ziarah di Masjid Nabawi. Itu aja. Dan 40 hari 40 lah. Temanya ini bagus. Kenapa enggak 40 hari tapi 40 malam? Ini Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa titik konsentrasi munajat kita untuk ketenangan, kenyamanan itu di malam hari. Ya kan? Titik konsentrasi kita untuk fokus, untuk bermunajat, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah itu ya malam hari. Maka kemudian arba'in laila. Ini aspek spiritualnya yang diambil dalam cerita Musa ini. Jadi Nabi Musa itu mendapatkan wahyu berupa Taurat itu setelah melakukan proses kontemplasi selama 40 hari. Ini yang kemudian banyak diamalkan oleh tradisi-tradisi tarekat dan tradisi pesantren. Bahkan ada istilah kalau kamu mau melatih istiqomah itu ya kontinu dalam perbuatan baik itu lakukan selama 40 hari tanpa henti. Itu untuk merangsang atau memotivasi dan merubah merubah perilaku secara umum itu 40 hari. Maka ini untuk orang haji itu biasanya kalau masih awal-awal gini mau berangkat, itu kelihatannya baik semua. Berkumpulan orang manasik itu hampir nyopo-nyopo itu. Kono ketemu watai asli ini kabeh itu. Saya itu pengalaman beberapa haji 2 kali itu. Haji pertama itu satu desa baik semua. Tapi di sana hanya urusan soal beda rebutan kamar. Sampai pulang itu gak menyapa. Itu ya Allah. Kenapa? Haji itu 45 hari sudah. Tinggal 2 pekan pertama sudah kelihatan mulai itu watak-wataknya. Jadi 40 hari itu ukuran. Apalagi dalam Al-Quran juga ukuran kedewasaan manusia itu ya 40 hari. Wa balagha arba'ina sanah hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Manusia umur yang paling kematangannya itu di umur 40 tahun. Ini rata-rata sudah 40 tahun ke atas atau masih ada yang di bawah 40. Saya kurang 2 tahun lagi. Nah, jadi JJ oleh nakal. Tapi nak 40 tahun kok nakal, itu nakalnya harus permanen. Berubahnya itu sulit. Katanya gini Mbak, tanya orang psikolog itu. Jadi jangan menyepelekan angka 40 pokoknya. Angka 40. Di hadis yang lain Allah mengatakan juga ketika ada satu kumpulan orang berjumlah 40, maka disitulah ada satu dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Itu kenapa kemudian Imam Syafi'i itu salah satu yang agak ketat ya, soal sholat Jumat itu kan 40 orang itu. Jadi intinya jangan sepakat angka 40. Kalau umur yang sudah 40 itu biasanya perilakunya agak semi permanen, karena berubah gitu. Maka untuk membiasakan menjadi baik, ya sebelum 40 berubahlah untuk menjadi baik. Maka ketika sudah 40, semoga kebaikan itu akan permanen sehingga tidak mudah untuk terjerumus pada kenakalan lagi. Itu wa'idna Musa arba'ina laila. Ada catatan sedikit di sini. Ya, peristiwa 40 hari atau 40 malamnya Nabi Musa bermunajat itu tercatat dalam riwayat di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Allah menugaskan Nabi Musa untuk bermunajat, berkontemplasi itu di tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 1 bulan penuh ditambah 10 hari di bulan Al-Ashri, Walayalin Ashar itu puncak terakhir dari kontemplasinya. Kalau jenengan pernah haji atau umroh, itu biasanya pas ini mau selesai sa'i itu kan ada jasa potong itu, atau beberapa nanti kalau kamu cari di supermarket atau di kalau bahasa kita Indomaretnya di sana itu ada alat cukur, itu tulisannya itu Musa. Alat cukur tulisannya itu Musa. Tapi itu bukan nama Nabi Musa ya. Karena nama Nabi Musa itu bukan bahasa Arab. Nama Musa yang disematkan kepada nama Nabi Musa itu bukan bahasa. Meskipun ada bahasa tulisannya, bacaan juga Musa. Tulisannya sama. Mem, wawu, sin, ya itu atau alif bengkong gitu. Bacanya juga Musa. Tapi jangan langsung orang Musa itu alat cukur, repot. Memang Musa itu kalau cek dalam bahasa Arab itu artinya adalah alat cukur. Alat cukur itu dari apa? Apa itu dia sebut untuk jenggot atau untuk dan semua rambut-rambutnya itu namanya Musa bahasa Arab. Tapi kata Musa sebagai nama nabi itu bukan bahasa Arab. Itu nama dari dua penggalan kata. Al-ma'u wasyajar. Mu itu dari kata ma'un, syah itu dari kata syajarun, artinya air dan pohon. Ceritanya, jadi yang ngasih nama Musa itu Fir'aun. Baru tahu mungkin kalian. Jadi yang nama Musa itu Fir'aun. Kan ceritanya ketika Fir'aun itu mendapatkan fatwa dari para penghulunya itu bahwa bunuhlah semua anak laki-laki saat itu karena mereka lah yang akan mengancam eksistensimu sebagai raja dan penguasa. Maka kemudian ibunya Nabi Musa itu kan saking takutnya spekulasi supaya tak hanyutkan di sungai ya, ketemu siapa terserah risiko mati ya mati, urip ya urip gitu kan. Nah, dalam perjalanannya kan dihanyutkan, ternyata masuk ke kawasan sungai di istananya Fir'aun dan tersangkut ya biasanya itu di pohon di pertamanan, perkebunan dan sungai yang ada di dalam kawasan istana itu, dan ditemukanlah kemudian diambil oleh Siti Asiyah itu. Kan gak punya nama, apa ada kemudian ibunya bilang namanya ini ya, gak mungkin. Nah, dikasihlah nama oleh Fir'aun, namanya Musa. Kalau dalam bahasa Musa, Syah pakai shin ya. Tapi karena kemudian dialeknya berubah dari Ibrani menjadi Arab, karena orang Arab itu sukanya kan nggak mau ribet ya, Musa. Jadi Musa itu adalah kumpulan dari dua nama, air dan pohon. Maka mungkin ya ada benernya kalau ini di daerah Salatiga itu ada kemasan air minum ya, namanya Moses. Ya itu mungkin ya air dan sumber mata airnya di situ kalau Moses. Jadi ibaratnya atau baca Musa itu sumber mata air. Itu aslinya seperti itu. Jadi yang ngasih nama itu bukan ibunya Nabi Musa, yang ngasih nama itu Fir'aun. Jadi ya gimana lagi ya. Maka nanti ada cerita dalam sini, ada dua Musa di masa itu. Ada Musa yang dirawat Fir'aun jadi nabi ya.
ada Musa, namanya Musa Samiri, yang dirawat Nabi Harun, malah jadi orang yang memperkasai, mengawali menyembah pedet ini nanti. Kan sumat takhatumul ijla, kemudian membuat kamu menjadikan anak sapi, ya, itu yang buat itu namanya Musa Samiri. Namanya juga Musa. Musa Samiri itu dirawat oleh Nabi Harun. Setelah Nabi Musa pergi, Musa Samiri berkreasi untuk apa ya ini? Karena meniru salah satu tradisi jahiliyah, tradisi penyembahan berhala di saat itu di komunitas kaum Kan'an istilahnya. Saat itu di kawasan Palestina, Suriah itu ada satu komunitas di masa Nabi Musa yang memang menyembah apa sapi. Dan tradisi menyembah sapi itu kalau ada dalam peninggalan kuno itu ada, masih ada bentuknya kan, wujudnya manusia tapi kepalanya sapi atau kepalanya kerbau. Itu namanya Musa Samiri. Wa antum dzalimun, dan mereka lah orang-orang yang zalim. Zalim di sini diartikan sebagai orang yang syirik. Dan mereka adalah mereka adalah orang-orang yang syirik karena menyebutkan Allah dengan menyembah pedet, menyembah sapi. Lah kenapa syirik itu zalim? Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang nyata. Syirik itu kalau dalam bahasa syirik itu menyakitkan. Syirik itu menduakan. Siapa yang mau diduakan? Allah aja tidak mau. Masa kamu kuat? Allah aja gak kuat diduakan. Allah gak mudah. Al-Ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, tidak boleh diduakan. Karena mendua itu menyakitkan dan juga menyakiti. Bahasa dalam Allah aja gak mau diduakan, kok ada orang berani mau diduakan. Nah itu gambarannya kalau bosok kasaran itu. Maka ada, nah itu Pak, aduh punya poligami loh. Poligami ini bukan bicara soal cinta. Poligami bicara soal syariat yang diperbolehkan. Jadi jangan dicampur adukan. Nabi itu kalau mau ditanya siapa istri yang paling dicintai, soal cinta lah, soal rasa, siapa istri yang paling dicintai? Khadijah. Padahal ketika Khadijah meninggal, baru nikah dengan Aisyah dan seterusnya. Jadi istri yang paling dicintai sudah meninggal, dan Aisyah paham itu semua. Tidak ada yang kemudian merasa tidak nyaman dengan rasa cintanya Rasul kepada Siti Khadijah. Itu karena nggak bisa dibagi, Jadi kata zalim di sini diartikan sebagai orang yang syirik. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Setelah itu kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Ini loh bentuk nikmat dan kemanjaannya orang Bani Israel. Nabinya baru bertapa, mencari hidayah dan petunjuk untuk umatnya, mulai umatnya belangsaan kabeh. Ini kalau nggak sayang sama mereka, selesai itu orang-orang Bani Israel itu. Maka nanti ada, kemudian Allah memaafkan. Dalam cerita itu bahkan saking marahnya itu dalam cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita kaum Bani Israel itu, saking marahnya itu Nabi Isa memegang janggutnya Nabi Harun sebelah sampai memutih. Maka cerita Nabi Harun itu janggutnya itu sebelahan hitam putih itu, belang kalau bahasa kita itu. Saking marahnya dan panasnya siapa? Nabi Musa. Aku kontemplasi topo 40 dino, mulai jamaah aku somplak abe itu kan, gara-gara seekor sapi. Jadi jangan kaget, kenapa simbolnya sapi? Sapi itu dulu simbol kemakmuran di kaum Bani Israel. Itu juga warisan dari tradisi Mesir. Masih kan cerita Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya, mimpinya sapi apa mimpinya kelinci? Sapi. Itu simbol kemakmuran saat itu. Simbol kemakmuran, simbol kesejahteraan, simbol itu sapi. Maka ada beberapa orang yang bilang jangan-jangan Hindu itu warisan dari tradisi agama-agama itu. Ada sapi-sapinya juga, penghormatan ada sapi dan seterusnya. Nah, saya ingin nanti katakan berarti kemudian Allah memaafkan. Saya baru tahu sekarang juga ini ada dua kata yang mirip,
yang memiliki seakan memiliki makna yang sama, ampunan dan pemaafan. Dalam bahasa Arab itu ada namanya maghfirah, ya kan? Ada namanya al-afu. Allah punya dua sifat ini, ya kan? Afuun ghafur, ya. Afuun ghafur. Ternyata maknanya berbeda. Kita itu pemaafan, ya, pemaafan. Kalau ghafur itu kayaknya ya ada, tapi kan nggak semua orang itu. Apalagi kalau hal biasa seperti ini apa? Maaf lahir, maaf kan, bukan ampunan kan. Aku ampuni, ternyata beda. Afun, pemaafan itu artinya adalah menghapus kesalahan dan juga bersamaan dengan hukuman. Tidak menghapus kesalahan dan tidak menghapus hukumannya, itu namanya pemaafan. Ada kita didolimi, kemudian kita lapor kepada kepolisian atau pihak berwajib, proses hukum tetap berjalan, tapi aku sudah memaafkan, itu namanya maaf. Tidak menghapus konsekuensi dari perbuatan itu namanya maaf. Maka nanti dalam cerita yang bawahnya, di antara konsekuensi pemaafannya Allah kepada mereka adalah hukum bunuh diri. Jadi kita itu kemarin lebaran itu cenderung pemaafan, ya, karena ada istilah maaf ya lupa tidak kan itu, ya, kesannya ya masih berharap ada apa wis tak maaf no terus Gusti Allah, karena masih berharap mereka dihukum oleh Allah itu, ya sedolim sing baris Gusti Allah, itu pemaafan bukan maghfirah. Kalau maghfirah itu ampunan atau penghapusan kesalahan sebelum, bahkan tidak ada hubungannya dengan pemaafan. Wis tak sepuro. Ini seperti hubungan antara anak dengan orang tua. Anak nakalnya kaya apa? Ada dua kemungkinan, dimaafkan atau diampuni. Kalau diampuni sebelum minta maaf, atau bahkan ketika anaknya melakukan kesalahan dia tidak menganggap itu kesalahan, itu namanya ampunan. Maka kenapa Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa, dalam artian coba kalau Allah kemudian hanya sekedar memaafkan, kisah neraka sampai bulu. Tapi kalau Allah mengampuni, maka semuanya kosong-kosong dalam bahasa kita itu. Nah, kemarin itu kosong-kosong apa 0,05. Nah, itu yang betul. Maaf ya lupa tidak, itu bukan maghfirah, itu namanya pemaafan seperti biasa dan wajar, tidak masalah. Memang terkadang suatu kesalahan itu tidak mudah untuk dimaafkan, tapi kita hanya diminta oleh Allah, dianjurkan untuk minta maaf dan saling memaafkan. Maka Allah ini kenapa pakainya afauna bukan ghafarna? Kenapa Allah gak mengampuni tapi memaafkan? Karena nanti ya, ada sebagian dari mereka yang memang dihukum, di antaranya hukum bunuh diri. Wa id atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat, ya, Musa kitab itu Taurat maksudnya, wal furqan dan al furqan, ada ulama memaknai dua. Alkitab wal furqan itu Nabi Musa diberi kitab berupa Taurat, al furqan itu mukjizat. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu pembeda dari hak dan batil. Maka simbolnya dulu tuh mukjizatnya adalah apa itu? Tongkat. Mana tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa dan mana tongkat yang dibawa oleh para dukun-dukunnya Fir'aun. Al-Farqu bainal haq wal batil, pemisah antara yang benar dan yang hak. Ada yang mengatakan Alkitab Al-Furqan itu maksudnya satu, yaitu Taurat. Taurat itu juga sekaligus pembeda mana yang benar, mana yang sama dengan Al-Quran, itu namanya juga Al-Furqan. Jadi wawu di situ kata dan itu bukan dan, yakni penjelasan. Jadi kalau diterjemahkan yang lain, ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat, yakni Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Jadi Quran itu permainannya seperti itu. Maka tidak bisa, mohon maaf, kita memahami Quran itu seenak pikiran kita. Jadi tidak mudah.
tidak menurut saya, itu tidak bisa. Beragama itu menurut aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Maka ada istilah barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, mangkola fil Quran biraihi falyatabawa, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Ya karena kita sudah banyak cerita, banyak fakta yang kita tahu bahwa orang itu seenaknya menerjemahkan tanpa merujuk pada hadis, pada kalam-kalam ulama sebelumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadibul ijla. Ayat ini itu menjelaskan ayat yang 51 tadi. Jadi Allah di 51 kan mengatakan wa idh wa'adna Musa tsumma takhadumul ijla, hanya menginformasikan. Nah, ini bedanya. Allah mengatakan kepada Musa, kami berjanji kepada Musa selama 40 malam untuk diberikan Taurat. Kemudian umatnya menyembah anak sapi. Nah, konsekuensi dari 51 itu di 54. Nah, bedanya gini. 51 itu yang bicara Allah kepada Nabi Musa. Ya, aku ampuni semua kesalahannya, tapi ampunan saya tidak menghilangkan hukuman. Paham tidak? Allah mengampuni kesalahan mereka menyembah berhala, tapi itu tidak menghilangkan hukuman. Nah, karena sifatnya hukuman itu urusannya sudah hudud pidana, maka yang bilang siapa? Ya nabinya, yaitu Nabi Musa. Nah, Musa, wahai kaumku, ya, kalian mendolimi diri kalian dalam bentuk berbuat syirik, berbuat salah, dengan menjadikan anak sapi sebagai berhala, sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah. Allah disifatkan al-bari. Apa al-bari itu? Zat yang mencipta dengan serasi dan harmoni. Allah itu kalau mencipta itu serasi dan harmoni. Tidak hanya sekedar mencipta, tapi kalau dia tujuannya apa ini? Penciptamu, umum. Al-bari mana al-khaliq. Tapi bedanya antara bari dengan khaliq. Kalau khaliq itu mencipta dari sebelum yang ada. Tapi kalau al-bari mencipta dan fokusnya pada terakhirnya, kesempurnaan ciptaan, itu namanya al-bari. Faktulu anfusakum. Nah, ini syariatnya Nabi Musa. Orang yang dosa besar, cara tobatnya itu bunuh diri. Bayangkan kalau kita selesai itu habis tuh, orang dosa besar ya, karena syirik itu dosa besar. Nah, kita tahu tidak hanya syirik yang dikategorikan dosa besar. Hukukul walidain, berani kepada orang tua, itu juga dosa besar. Membunuh orang itu juga dosa besar. Kalau itu sih malah kita masih ada. Maka tradisi kisos, tradisi hukum kisos apa ya? Maka itu kisos itu artinya balas dendam. Arti katanya itu balas dendam. Hidung dibalas hidung, tangan dibalas, namanya balas dendam itu. Itu warisannya Nabi Musa, ajaran syariat Nabi Musa. Satu jalannya ini, orang bertobat, mau tobat nasuha, solusinya cuma satu, bunuh diri. Kalau kita kan cuma mandi, sholat itu aja, besok maknanya Mas kita tuh masih terlalu, dan ini dari sekian itu kita mungkin agak dimanja lagi daripada Nabi. Jadi fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Itu pun Allah mengatakan dalikum khairul lakum inda barikum. Itu adalah jalan terbaik untuk kalian. Fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Jadi kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah SAW. Coba saat nakal-nakal awake dhewe gak ana gak bunuh diri, itu tidak ada. Meskipun memang faktanya orang nggak merasa bersalah, potensi bunuh diri besar, ya, benar ya? Ya kan? Jadi itu secara natural itu ada. Suasana batin manusia itu kalau salahnya besar, itu pengen bunuh diri. Jadi ini berarti bahwa ada kondisi psikologis yang dimainkan dalam ayat ini. Tidak harus beragama Israel itu apa Yahudi. Belum ada Yahudi saat itu, belum ada Yahudi. Masih kaum Bani Israel itu ternyata memang orang yang merasa bersalah sampai detik sekarang pun ya. Itu rata orang bunuh diri, diantara faktornya apa? Merasa bersalah. Itu memang ada.
Nah dulu itu diformalkan, dilegalkan menjadi aturan. Nah, tradisi yang sebenarnya di Jepang masih jalan dah itu. Apa itu namanya? Harakiri itu masih ada dah ya? Masih ada. Kalau sekarang ada itu merasa malu pejabat apa terdeteksi korupsi mundur, itu bagian dari harakiri kan, membunuh secara psikologis dirinya ya. Sanksi sosial itu bagian dari bunuh diri loh kalau dalam bahasa yang lain. Dan mempermalukan diri itu namanya bunuh diri namanya itu. Nah, itu maknanya. Dalam artian maka ada dalam tafsir Isyari, tafsir itu tafsir yang mengambil makna hikmah dari peristiwa seperti ini, itu adalah orang bertobat itu seperti orang yang membunuh dirinya, dalam artian membunuh nafsunya agar dia tidak lagi mengulangi perbuatan yang jelek. Bunuh diri itu bunuh nafsu maksudnya. Itu ada nama seperti itu. Jadi itu adalah jalan terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka syarat orang tobat itu memang itu satu, menyesal, ikrar tidak lagi mengulangi, dan apa? Ada al-iqla', ada dua utamanya ya, menyesal dan tidak lagi berjanji lagi mengulangi. Itu sama orang yang bunuh diri menjadi orang yang baru dalam dirinya. Dia membunuh dirinya yang lama untuk menjadi orang yang baru dalam dirinya. Maka tobat itu membunuh diri dalam makna yang lain. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima tobat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima tobat sekaligus penyayang. Inilah yang sulit bagi kita. Allah itu selalu mengaitkan ampunan, pemaafan pasti dengan kata rahmat. Innallaha ghafurur rahim, innallaha afuwwun karim. Pasti itu. Karena Allah itu tidak hanya sekedar menerima kesalahan orang, tetapi juga orang yang sudah mengakui kesalahan itu disayang. Kenapa disayang? Lah kan apapun itu tetap ciptaannya. Mana ada secara logis orang yang membenci ciptaannya sendiri, ada enggak? Tidak ada. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu sayang sama kita. Senakal-nakalnya kita, kalau kita mau balik, Allah nggak marah. Kalaupun marah hanya sekedar mengetahui, tapi tetap kita dikasih makan, bener kan? Dikasih minum. Seperti kita dengan orang tua itu loh. Ya, senakal-nakalnya kita minta maaf, orang tua marah enggak? Marah, tapi besok dikasih makan enggak? Bahkan saking marahnya orang tua minggat tokono. Apa minggat tenanan? Digulai ora kira-kira. Apa dijarge? Nah, wong tuane waras digoleki. Anak sih gak waras kok itu, jadi kon minggat malah digoleki ngerti ngono. Tambah tukaran deh. Tapi menunjukkan bahwa orang tua itu jiwanya ada dimensi ketuhanan yang kuat. Orang tua itu sanakal-nakalnya anak ya di ngapura ya dihormati. Beda dengan kita, dengan teman, dengan kerabat, dengan saudara, beda. Yo ngapura yo, tapi awas jengun. Kan banyak dengan ya saya maafkan tapi cukup sekian pertemanan kita, kan banyak itu. Tidak ada rohimnya sama sekali. Kalaupun gak wani ngomong paling gini, ya wis tak ngapura kelakuanmu tapi Allah apa bahasa roh Jawa itu Gusti Allah ora sari. Gayanya itu betul dijajak tukaran dari itu. Itu menunjukkan bahwa kita sendiri sulit untuk menyandingkan aspek ampunan sekaligus kasih sayang. Maka tapi tidak apa-apa, kita manusiawi, kita tidak dituntut persis seperti Allah seperti. Kalau seperti itu bagus, kalau bisa keren. Wis semua kesalahan temanmu kamu lupakan semua. Bahkan si utang tuh, nggak anggap pegang utang, terus kamu malah keren. Karena pemaafan tidak berurus dengan urusan materi, itu tidak ada urusannya. Minta mau lebaran kosong-kosong ya, kosong-kosong itu batine. Ya, finansialnya saya utang, kosong-kosong KB ya repot itu. Jadi ini yang kita dapat pelajaran di sini. Kalau Allah itu Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Jangan kemudian merasa apa ya, suudzon. Aku diampuni enggak ya? Pasti diampuni. Tidak hanya diampuni, pasti disayangi. Bahkan mungkin sayangnya akan lebih karena Allah senang kita menjadi orang yang kembali kepada dirinya. Sak nakal-nakalnya wong anak kok gelem bali. Wong tua itu senang ya. Saya pakai logika yang umumnya saja ya, sing gak umum yo apa kayak balik yang penting kikirnya itu. Umumnya seperti itu. Orang diminta untuk pulang dan yang
meminta adalah orang yang menciptakannya, zat yang menciptakannya sudah pasti akan sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah ingin menegaskan bahwa jangan putus asa dengan saya. Seberapapun kesalahan kita di hadapan Allah, Allah tidak hanya sekedar mengampuni, tapi sudah pasti akan lebih menyayangi. Maka banyak cerita orang yang sekarang firmannya hijrah itu dia tambah senang, tambah merasa dilindungi Allah, rezekinya malah tambah berkah itu kan karena Allah senang orang yang nakal kemudian menjadi lebih baik. Itu saya kira yang mungkin bisa kami sampaikan nanti, karena ini belakangnya ini agak lama nanti bicara soal cerita Bani Israel hampir sampai ayat ke-60 sampai 70. Kiranya itu matursuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saat itu kita ada yang ingin ditanyakan? Tidak jelas ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang kurang jelas, mungkin bisa jawab kepada saya ataupun Mas Gus, nanti bisa kita sampaikan langsung kepada Ustaz. Untuk menutup kajian pada sore hari ini, dimohon Ustaz untuk bisa berdoa. Monggo Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allah tabaraka wa ta'ala kullu sahabatin rajulin ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu nabiyya min jumlah wal afat wa taqdir nabiyya jamil hajat nabiyya min jumlah sayyid rafa nabiyya indaka ala darajat wa tubalighuna bi rasulil jamil hadi fil hayati Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika hasbunatik. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdhan muslimin wa kitabika. Allahumma akhrina bil ilmi wa zayyina bi rahmatika min jannati wa sallallahu alaihi wa sallam. Lima yanfa'una wa zidna fil rizqi wal afwa wal afiyah wa salama wal mu'afata fi din. Allahumma sakal manafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa ladan salihan muti'a rizqan dzakira Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muhawwil ahwal hawil ahwal nas'al bi khaliq wajhika ya Allah maj'al sayyi'atina sayyi'atan ahbabta wa la taj'al hasanatina ya Allah hasanatan bi rahmatika ya Allah innaka 'afuwwun karim fa'fu 'anna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna rabbana taqabbal rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah amin. Semoga bermanfaat kajian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Tajudin Muhammad dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Kita akhiri dengan membaca surat doa kafaratul majid. Subhanallah wa bihamdihi. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.